kalau misalnya kita belum menyiapkan segala macamnya itu gimana, kayak misalnya materi atau ekonomi yang cukup segala macam tuh menurut Abi gimana? Ini gue lagi ngeliat foto-foto prewed. Prewed? Iya. Lu ngapain mau moto prewed lu? Kagak. Biar syuting gimana ntar? Enggak, gue mau nikah nih Dan. Nikah? Iya. Ngapain nikah? Ya, Lu kan. udah punya apaan nikah? Nah itu dia, gue belum punya apa-apa. Cuman kan ya biar menghindar dari godaan-godaan setan lah Dan. Gue pengen, ya kalau nanya lucu-lucu tuh. Iya elah. Ya nggak usah lah, ngapain nikah? Dia juga masih Nanti muda tuh. Istri lu sama anak lu makan apaan kalau lu nggak punya apaan? Rumah udah ada belum? Belum. Masih numpang kan sama orang tua? Heeh. Ya nggak usah kan, ntar malah nyusahin orang tua juga. Ya iya sih, cuman ya gimana Dan. Ya. Daripada Nah, aku juga bingung tapi dosa, mending gue nikah. Ya benar sih, tapi ya lu kan nggak punya apa-apa juga, belum punya apa-apa. Waalaikumsalam. Ini kok Kan duduk yuk. nampak setiap hari tengkar melulu. Iya, Iya nih, aneh pikirannya nih. Aduh, masa umur segini belum punya apa-apa udah mau nikah nih? Ini udah umur berapa ya? 23 Bi. 23. Nabi Ya. itu menikah umur 25 tahun. 2 tahun lagi. Kurang 2 tahun. Tapi nggak apa-apa lah. Porting lah. Tapi boleh aja kalau memang sudah niatnya kuat dan khawatir akan jatuh dalam dosa. Iya betul Bi. Itu lebih bagus menikah. Karena emang ukuran 23 itu sudah dewasa. Ya. Dan itu lebih bagus ketimbang setiap hari ya maksiat lah, mungkin ya gandengan sama wanita bukan muhrimnya gitu kan, Iya. bukan istrinya, kan lebih bagus kan menikah itu. Iya sih. Dan pikiran lebih tenang gitu. Kalau Bang Sotoy ya Enggak, tapi kan maksudnya kalau misalnya kita belum menyiapkan segala macamnya itu gimana, kayak misalnya materi atau ekonomi yang cukup segala macam tuh menurut Abi gimana? memang di zaman Nabi itu ada seorang yang memang dia itu menahan menikah karena dia merasa nggak punya apa-apa. Dan Nabi itu kebiasaannya setiap ketemu sahabat belum menikah, Nabi bertanya, sudah menikah belum? Belum ya Rasulullah. Terus kenapa nggak menikah? Ma indi ma tazawwaj, aku nggak punya bekal untuk nikah gitu. Terus kata Nabi, kamu punya cincin besi nggak? Nggak punya, wahai Rasul, saya nggak punya cincin besi wala. Jadi mahar itu dari sesuatu yang berharga gitu. Jadi nggak apa-apa cincin besi kalau memang punya, nanti ada nilainya gitu ya untuk mahar gitu. Nggak punya gitu. Terus kata Nabi, kamu hafal nggak surah Al-Ikhlas? Oh iya hafal gitu. Ya sudah, itu mahar di kamu. Itu nilainya itu sama dengan sepertiga Quran. Kalau kamu baca surah Al-Ikhlas, baca tiga kali udah dapat pahala seperti baca Quran semuanya. Itu sepertiga Quran. Terus kamu hafal nggak surah Al-Kafirun? Oh saya hafal, wahai Rasul. Itu juga sama dengan seperempat Quran. Masya Allah. Kamu hafal nggak surah An-Nasr? Idza jaa Rasulullah wal fath. Hafal. Itu berapa? Seperempat Quran. Ya sudah, segera nikah. Nah, jadi Nabi mempermudah pernikahan supaya lebih tenang, lebih ya terjaga dari maksiat gitu. Makanya kata Nabi, kalau orang anak muda nih ya, seperti Bang Sotoy dan Bang Polos ini kan ya tadi itu kan cerita apa adanya kan ya, diceritakan aja itu, untungnya dia polos-polos aja itu. Jadi dia gak punya rahasia ya, semuanya jadi ceritain aja ungkapin. Jadi Bang Sotoy tahu siapa yang dia sukai itu. Tahu, Oh gitu ya. Jadi masalahnya sih ketimbang begitu mending ya nggak apa-apa. Tadi pertimbangan Bang Sotoy apa tadi? Materi Abi, kalau misalnya setelah makan. nikah Mau dikasih makan apa iya, gitu ya. makan, rumah, tinggal, jangan Jadi sampai nyusahin yang lain lagi. Masya Allah. Jadi kalau Bang Sotoy mikirnya nanti bagaimana? Iya. Itu kalau Bang Sotoy. Iya. Kalau Bang Polos mikirnya bagaimana nanti dah. Iya, gitu, bagaimana gitu. yang penting nikah dulu. Yang penting menikah dulu gitu ya. Yang penting terjaga jangan sampai berbuat dosa gitu Iya, ya. betul. Bagus juga. Jadi kalau ini strategis.
Kalau ini nekat namanya gitu kan. Udah polos nekat lah. Iya, nekat aja gitu. Terus nanti bagaimana gitu. Tapi memang ada hadisnya tuh Bang Sotoy. Itu ada. Ada gitu kata Nabi ya. Faksi birizki bizawaj. Kamu cari rezeki sambil menikah. Karena ada rezeki, pintunya itu pernikahan. Jadi kita nggak nyampe ke situ kalau kita nggak masuk pintunya dulu. Begitu. Ada juga yang begitu. Mungkin Bang Polos nih merasanya begitu. Jangan-jangan rezeki saya ini pas nikah. Ya, setelah nikah baru dapat karena kan pintunya pernikahan gitu. Makanya mungkin selama ini merasa aku sudah kerja nggak dapat gitu. Sudah menikah aja lah karena aku sudah siap menikah gitu. Ya begitu ya? Iya betul. Tapi gimana nih Bi kalau ini kan belum ada modal kan kalau melihat sekarang ini kalau nikah tuh harus di gedung gini-gini. Nah kita gimana harus menyikapinya kalau misalnya tetangga ngomong dia kan belum punya apa-apa tapi udah nikah, itu gimana Bi? Kan nikah itu kan persyaratannya kan simpel aja. Jadi ada ijab kabul, ada wali yang perempuan, ada istilahnya ada akad nikah gitu. Terus diantaranya ada juga diiklan, diumumkan. Diumumkan itu yang penting ada beberapa saksi. Dari situ kan ada saksi, kemudian ada orang menyaksikan. Ya kalau memang masih belum punya uang, yang paling penting bahwa kita benar-benar menikah resmi, tidak sembunyi-sembunyi. Kemudian juga ada saksinya di situ. Kemudian juga ada yang hadir di pihak keluarga perempuan, pihak laki-laki, sederhana aja. Nanti kalau seumpama datang rezeki sudah pengen mengulang masa lalu pernikahan, resepsian, sekalipun sudah punya anak nggak apa-apa. Ya, tapi sebetulnya sudah selesai dengan sudah banyak orang tahu. Kan tujuan diberitahukannya kan supaya tidak terjadi fitnah. Bahwa ketika Bang Polos ini Bang Polos ini membawa perempuan, sudah tahu itu istrinya itu. Ketika dia membonceng perempuan itu istrinya. Itu intinya begitu. Pemberitahuan itu, pesta itu tujuannya a'linu an-nikah kata Nabi. Kamu beritahukan orang-orang sehingga nggak terjadi fitnah. Itulah tujuannya. Dan nggak harus mewah-mewah. Justru semakin sederhana, semakin berkah. Masya Allah. Semakin berkah dan berarti nyiapin uang catering, uang make up, ke KUA. Iya, itu sederhana aja. Sederhana, yang penting berkah. Jadi gimana nantinya ya memang prinsip orang berbeda ya Bi. Iya, memang prinsip berbeda. Mungkin kalau Bang Sotoy saya siapkan dulu lah bekalnya, gitu ya Bang Sotoy ya. Tapi itu sah-sah aja Bi. Ya sah-sah aja, tapi ketimbang nanti seumpama wah saya siapkan dulu lah. Kemudian jatuh dalam dosa, misalnya selalu berduaan sama perempuan itu, mungkin ya setan masuk di situ, akhirnya itu dalam dosa, ya macam-macam lah, sentuhan, entah ciuman, macam-macam lah gitu, itu yang mengerikan di Bang Sotoy. Kayak gitu. Alasannya strategis kan, tapi ternyata karena nafsu ini kan nggak bisa diprediksi kapan dia bergejolak kan gitu. Tapi memang itu sunatullah itu nafsu itu. Jadi itu dari Allah supaya kehidupan manusia berlanjut. Nah, itu rahasia pernikahan itu. Kan kalau perzinaan kan enggak begitu melakukan hubungan berzina, tahu-tahu hamil tuh perempuan. Nah, terus dia mikir dia nanya siapa nih? Bapaknya nggak jelas kemana karena dia berzina dengan siapa saja. Begitu lahir, ini bukan anakku, langsung diambil pisau dibunuh, masukin di tong sampah. Nah, itu asal muasal banyak pembunuhan itu. Makanya dalam Al-Quran itu ayat perzinaan dihubungkan dengan pembunuhan gitu ya. Jadi kata Allah wala taqrabuz zina. Setelah itu apa? Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Janganlah kau membunuh jiwa. Jadi saling berkaitan itu. Semakin banyak perzinaan, semakin banyak pembunuhan. Alhamdulillah. Nah, itu rahasia pernikahan. Jadi bagus juga sih Bang Polos nih. Jadi sama-sama oke sih sebenarnya. Ya oke ya, sama-sama oke. Nggak ada yang buruk ataupun yang lain-lain itu nggak ada. Tapi rata-rata banyak orang-orang tua sebelum kita, mereka juga banyak menikah nekat-nekat juga, tapi hidup sampai sekarang dan melahirkan kita hidup gitu. Banyak mereka dulu juga. Iya. Jadi insya Allah dengan pernikahan jadi berkah gitu. Nah, tapi jangan terlalu nekat-nekat amat ya. Seperti itu. Minimal ada persiapan sedikit. Ada persiapan sudah yang penting. Ya kita sudah bisa punya pekerjaan penghasilan. Yang paling penting kan nanti diatur penghasilan itu. Ya jangan boros gitu.
Ya udah Bi. Udah habis sekarang udah siang juga. Iya, ini kita katanya mau syuting nih. Iya, maksudnya makanya. nyiapin lampu dan lain-lain. Oh. Kita tag ya, Bi. Iya. Nanti Oke, di studio kita ya Bi. Iya, oke. Oke. Siap. Makasih ya Bi. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahmatullah, Abi Amir sekarang sedang di proses pembangunan masjid ya, kami di lokasi. Nah, ini bagian basement, ini bagian basementnya. Nanti di lantai 2-nya langsung ke pelataran masjidnya. Nah, ini membutuhkan karena ini diperkirakan memuat sampai 4.000 santri, 4.000 jemaah. Jadi insya Allah cukup besar biayanya. Sahabat rahmatullah, teruskan berinfak, berbagi untuk pembangunan masjid Fat Al-Hakim di pesantren Fat dari Tafsir, dan mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, sedekahkan, wakafkan, Allah akan ganti 700 kali lipat seperti yang Allah janjikan. Man bana masjidan faqad bana baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid maka dia telah membangun rumah di surga. Semua